Hai, namaku Sheila. Aku terlahir dari keluarga yang cukup berada. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan kemewahan. Mengarungi segala hari-hariku dengan berbagai pujian dari orang-orang di sekelilingku. Kedua orang tuaku selalu memenuhi segala hal yang aku mau. Tak ada satupun keinginan yang tidak dapat aku raih. Di kampus, aku pun mahasiswa nomor 1. Nilai A dan berbagai prestasi dengan mudah aku raih. Semua dosen selalu memujiku. Aku bisa melakukan apa yang aku mau. Mengadakan pesta setiap hari pun bukan menjadi masalah buatku. Setiap hari naik mobil mewah, meja makan selalu penuh dengan sajian lezat. Aku merasa hidupku terpenuhi dengan semua materi yang aku punya. Dengan semua itu, aku bebas melakukan apapun. Aku bebas kemanapun aku mau. Bahkan, dengan mudahnya, aku bebas memilih dengan siapa aku mau berteman. Dan seharusnya aku bahagia. Tapi ada satu hal yang membuatku bingung. Seseorang dengan satu kekurangannya. Aku paham betul hidupnya. Tinggal di rumah sempit dengan 7 orang saudaranya. Mungkin untuk makan pun hanya seadanya. Langkah demi langkah selalu ditemani dengan sepatu butut kesayangannya. Aneh, kenapa ia bisa tersenyum setiap hari? Setiap aku melihat matanya, yang aku lihat selalu sinar kebahagiaan. Sangat berbeda dengan diriku. Memang, hidupku lengkap. Aku punya semuanya. Tapi, aku merasa kosong. Aku bisa membeli apa yang aku mau, tapi aku tidak bisa menikmatinya. Aku bisa makan apapun yang aku ingin, tapi semua yang masuk ke mulutku terasa hambar. Orang tuaku memang selalu ada, tapi untuk pekerjaannya, bukan untukku. Aku punya banyak teman yang selalu menyanjungku, tapi tak satu pun ada saat aku butuh mereka. Saat air mata ini jatuh, aku merasa benar-benar mati. Saat aku benar-benar merasa di titik kejenuhan itu, aku melakukan hal gila. Hal gila yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Saat aku belajar dari orang-orang yang sebelumnya hanya kupandang sebelah mata. Tapi, seseorang itu yang menjadikanku hidup dan menjadikanku mengerti apa arti hidup yang sebenarnya. Mulai detik itu, aku belajar dan mengubah hidupku menjadi 180 derajat dari semula. Tak peduli orang lain berkata apa. Darinya, aku mengerti indahnya memberi. Berbagi apa yang kita punya kepada orang lain.
Bahagia itu bukan karena seberapa banyak uang yang kita punya, bukan seberapa banyak barang yang bisa kita beli, tapi bagaimana kita merasakan manfaat uang itu, walau sekecil apapun. Walau hanya punya sedikit, tetapi kalau berbagi dengan orang lain akan lebih nikmat dibanding punya segalanya yang hanya dinikmati diri sendiri. Siapa yang menyangka, walau tak menggunakannya secara langsung untuk diri sendiri, ternyata kebahagiaan dan doa tulus dari orang yang menerimanya akan membuat hati menjadi damai, sejuk, dan tenang. Hal yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Kebahagiaan itu tidak terlihat, tidak diukur dengan segala materi yang kita punya, tapi kebahagiaan hanya bisa kita rasakan dengan hati. Itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Sekarang aku mengerti, Tuhan telah merencanakan sesuatu untukku, sesuatu yang harus aku syukuri dengan sujudku setiap hari. It's okay. Darinya, aku belajar bagaimana menghargai orang lain. Membuat orang lain tersenyum akan membuat diri kita bahagia. Dan hanya dengan bersyukur, hidup kita terasa sempurna. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. Tiga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Fiastuti. Saya senang sekali pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengomentari, mengkritisi dari film yang dibuat oleh saudara Uri dan Beni yang kebetulan juga mahasiswi saya. Film ini satu, dilihat dari teknis saya sangat kagum karena kedua mahasiswi saya cukup pintar, bagus dan halus untuk membuat sebuah film, sehingga pengambilan gambar atau settingnya dan juga alur cerita menjadi baik gitu ya.
dari tema yang diambil ini sudah bisa memberikan suatu inspirasi atau pencerahan bagi kaula muda lainnya. Cerita ini betul-betul menjadi hidup dan lebih menarik gitu ya, karena pengambilan setting dari mulai Gombel, kemudian ke Tugu Muda sampai ke Pantai Marina, ini sebenarnya sudah sangat bagus untuk menggambarkan di mana kedua mahasiswi ini sekarang tinggal, dan juga sebagai salah satu aset yang bahwa ketika di Semarang mereka bisa juga mempromosikan, memberikan sebuah nilai jual kepada kota di mana dia atau mereka ini bersemuanya tinggal. Itu saja pesan saya, tapi secara keseluruhan film ataupun karya ini bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Hanafuri Nuramdani. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengomentari tentang film ini. Untuk poin pertama, saya akan mengomentari tentang teknik pengambilan gambarnya. Di sini teknik pengambilan gambarnya saya merasa sudah bagus karena diambil tidak hanya dari satu sudut pandang saja, melainkan dari beberapa sudut pandang. Untuk poin keduanya, saya akan mengomentari tentang pencahayaan. Di sini pencahayaannya sudah bagus karena dari settingnya sendiri itu sudah berada pada outdoor gitu ya. Jadi mungkin tidak membutuhkan lagi pencahayaan tambahan. Untuk poin ketiga, saya rasa tentang pengambilan zoom in zoom outnya itu sudah halus. Di sini subtitlenya sudah memakai bahasa Inggris sehingga akan lebih menarik dan memiliki nilai lebih bagi yang menyaksikan. Secara keseluruhan, menurut saya film ini sudah bagus karena mengingat dari mahasiswa yang membuat film ini tidak berlatar belakang dari mahasiswa grafis. Untuk itu, terima kasih dan sukses.